pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehuda ke aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Saudara, kita melihat bagaimana disinilah titik perpecahan antara Abner dengan keluarga Saul, ya saudara, khususnya Isi-Boset. Abner tadinya masih berjuang dan memperjuangkan supaya keluarga Saul tetap menjadi penguasa di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sekali lagi saya katakan, di titik inilah, ya saudara, inilah yang jadi penyebab mengapa kemudian terjadinya perpecahan antara Isi-Boset, ya, anak atau keluarga Saul, dengan Abner. Abner adalah, kita tahu, panglima perangnya Saul, saudara. Saudara, apa yang jadi penyebabnya, Bapak Ibu Saudara, sehingga perpecahan itu terjadi, sehingga kemudian pada akhirnya Abner berpihak pada Daud, saudara, menyeberang kepada Daud? Perkataan daripada Isi-Boset, ya. Dia bilang, "Saudaraku, mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Ya, ada tuduhan, ya. Rupanya dia dengar cerita, dia dengar informasi yang salah, saudaraku, yang mengatakan bahwa Abner sudah menghampiri gundik daripada Saul. Itulah yang menjadi penyebab, saudara. Perkataan, tuduhan, ya, yang seperti itu kemudian ternyata dampaknya sangat besar sekali. Dan ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saudara membaca di dalam Amsal pasal 15, Bapak Ibu Saudara, coba sebentar kita lihat Amsal pasal 15. Amsal 15, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang pertama kita akan lihat bersama. Sama-sama kita baca Amsal 15 ayat 1, saudara. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas, ini yang seringkali kita apakah tidak sadar, apakah keceplosan, apakah tidak menguasainya, saudara. Maka seringkali dampaknya sangat buruk sekali. Kalau saudara melihat dampak dari perkataan Isi-Boset pada waktu itu, saudaraku, ya, dampaknya sangat besar sekali. Dampaknya membuat kesetiaan Abner ini hilang, ya, dan dia berpaling, saudara. Dia sekarang berpihak kepada Daud. Seorang yang tadinya bela mati-matian, orang yang tadinya berjuang mati-matian buat Saul dan keluarganya, tapi karena sebuah perkataan yang pedas, ya, fitnahan yang datang dari Isi-Boset, itu yang membuat pada akhirnya bukan cuma renggang, tapi pecah hubungan. Sekali lagi ini juga menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Kenapa? Karena seringkali kita tidak menganggap terlalu penting perkataan, ya. Kita tidak terlalu menganggap serius perkataan. Kita begitu begitu tidak berhati-hati dengan perkataan kita, sampai pada akhirnya ada banyak hal-hal yang rusak, ya. Saya melihat dari perkataan Isi-Boset ini ada hal yang rusak, kemudian ada hal yang bukan cuma rusak, tapi rusaknya parah, rusak yang tidak bisa lagi diperbaiki.
Dan berapa banyak saudara tanpa kita sadar, ya, ada banyak kerusakan-kerusakan yang kita lakukan karena sebuah perkataan, ucapan-ucapan kita yang seperti ini. Satu perkataan yang nggak ada lemah lembutnya, yang pedas, ya saudara. Dan kita anggap itu biasa. Ternyata itu sudah banyak merusak hati orang, merusak hubungan, merusak banyak hal. Merusak kesetiaan. Biarlah ini menjadi sebuah ingat-ingatan buat saya dan saudara, peringatan buat kita, supaya jangan sampai kemudian ada lebih banyak lagi yang rusak, ya. Saya dan saudara harus sadar bahwa yang kemarin-kemarin itu sudah terlalu banyak yang kita rusak. Dengan apa? Dengan perkataan kita. Lewat perkataan kita sudah terlalu banyak, bahkan sudah tidak terhitung, ya saudara. Ada hal-hal yang kita rusak sendiri. Hubungan, ya sudah, persahabatan, pertemanan, banyak hal. Dan biarlah ini menjadi sebuah peringatan buat kita supaya ke depan kita bisa lebih berhati-hati. Ada amin saudara, ya. Kita bisa lebih menjaga perkataan kita. Kita bisa lebih memilah-milih, ya. Karena saya percaya hikmat Tuhan buat kita adalah salah satunya juga untuk memilah-milih. Amsal pernah berkata, perkataan yang tepat waktu itu bagus sekali, katanya. Bukan cuma memilah-milih perkataan, ada banyak perkataan, ada banyak perkataan. Perkataan-perkataan yang bagus, yang tidak bagus. Tapi juga ada pilihan yang lain adalah memilih masalah waktu, memperkatakannya tuh saudara, tepat atau tidak waktunya. Ya, saya melihatnya begini, kesalahannya Isi-Boset dua, dia memperkatakan perkataan yang salah, dan yang kedua dia memperkatakan di waktu yang salah. Kalau saja perkataannya ini salah di waktu yang tepat, agak mending gitu saudara, menurut saya. Tapi dia melakukan dua kesalahan ini, perkataan yang salah yang tidak dipilih, ya, perkataan yang perkataan yang tidak diatur saudara, dan yang kedua waktunya yang salah. Dua hal ini saya pikir ini menjadi sesuatu yang penting saudara. Bukan cuma perkataannya yang bagus, tapi ketika itu disampaikan di waktu yang salah juga, itu jadi nggak bagus. Ini tidak mudah saudara, ya, karena ya seperti inilah kehidupan kita. Kehidupan kita nih, hubungan dan semua aktivitas kita, ada banyak kita ungkapkannya lewat perkataan, lewat mulut. Hubungan seperti saya dengan saudara, ya kita, ya saudara, itu aktivitasnya lewat apa sih? Hubungan terbangun lewat mulut, gitu, lewat komunikasi. Dan di dalamnya ada banyak hal-hal yang bisa keliru gitu saudara, ya. Ada banyak hal-hal yang salah yang kemudian yang bukan harusnya lewat perkataan, ya saudara, karena Alkitab juga mengajar lewat perkataan kita membangun orang. Ada amin saudara, ya. Kita menguatkan orang, kita menghibur orang. Lewat perkataan juga orang jadi simpatik sama kita, orang jadi peduli sama kita, orang jadi sayang sama kita, orang jadi, ya, positif sama kita lewat perkataan. Tapi sebaliknya, ketika perkataan-perkataan yang kita sampaikan ini nggak berhati-hati, saudara, perkataan-perkataan kita ini dorongan dari hawa nafsu, dorongan dari rasa marah, selalu begitu, nggak dipilih gitu, saudara. Mana yang bagus, ya. Maka saya takut saudara akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ada banyak hal yang nanti kita rusak. Ada banyak hal yang saya rusak sendiri. Apa yang saya sudah bangun, ya.
Apa yang bagus-bagus dalam hidup saya rusak dengan perkataan saya. Seperti Isi-Boset, saudara, dia sangat beruntung sekali ada yang saudara Abner. Tapi ternyata lewat perkataannya itu, saudaraku, saya boleh bilang begini, bentengnya itu runtuh. Abner itu jadi pelindung, saudara. Dia panglima, dia punya kekuatan tentara yang masih banyak, dan dia punya pengaruh besar. Karena perkataan ini, perkataan ini apa? Cuma berapa detik? Kalau sekali. Tapi perkataan yang berapa detik ini menghancurkan banyak hal. Ini mengerikan. Dia cuma bilang, dia cuma menyampaikan seperti itu, sudah. Kamu sudah menghampiri gundik ayahku ya? Gitu. Langsung berapa detik sih itu? Perkataan itu berapa detik diucapkan? Hanya beberapa detik saja. Tapi itu sudah merusak semua. Jadi ternyata perkataan kita lebih hebat daripada ledakan bom, saudara. Ya. Tuhan tolong kita, saudara. Ya. Tuhan tolong supaya kita berhati-hati, saya juga. Ya, karena ini problemnya kita nih, saudara. Ini problemnya kita. Ini tanggung jawabnya kita. Ini PR besarnya saya dan saudara. Siapapun kita. Kadang-kadang kita tidak bisa jaga, ya. Bukannya tidak boleh marah, tetapi adalah lebih baik. Makanya perkataan yang tepat itu seperti apel di atas pinggan, katanya, saudara. Jadi memilah-milih perkataan, kosakata yang cocok, yang tepat. Ini yang tidak mudah. Biarlah Tuhan memampukan saya dan saudara supaya lewat perkataan kita bukan meruntuhkan hal-hal yang baik, tetapi semakin ada banyak yang dibangun hal-hal baik dalam hidup kita. Ada amin, saudara, ya. Ada banyak hal yang tumbuh. Saya pernah percaya atau tidak, saudara, tapi ada penelitian, ada tumbuhan dua. Ya. Ada peneliti, saudara, ya. Ada tumbuhan, ada tanaman dua. Satu dipuji, ya, kamu bagus, kamu tuh terawat, kamu berharga. Yang satu dicaci maki, saudara. Yang satu dicaci maki. Ya, tanaman yang satu ini dicaci maki. Layu loh, saudara. Kalau saudara mau coba di rumah boleh. Ya, yang satu layu, yang satu tumbuh bagus dengan tanaman yang sama, dengan suhu yang sama, dengan konsumsi air yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Yang satu layu tambah layu, yang satu tuh bagus gitu. Saya pernah baca juga peneliti Jepang, saudara. Peneliti Jepang, dia bukan pakai media tanaman, dia pakai medianya, objeknya air, saudara. Yang satu air dipuji, dinyanyikan yang bagus-bagus gitu, ditukar nyanyian yang bagus-bagus. Yang satu dikutukin, dimarah-marahin ini air. Itu molekulnya ketika dilihat, itu molekulnya pecah. Yang dimaki-maki itu, molekulnya pecah. Jadi airnya jadi nggak sehat gitu. Seperti itu seriusnya perkataan. Ya, sebesar itulah seseriusnya perkataan kita, kekuatan perkataan. Makanya firman Tuhan juga bilang sama kita, memperkatakan kata-kata iman. Ada amin, saudara. Ya, memperkatakan kata-kata yang positif. Karena firman Tuhan juga bilang sama kita, apa yang kamu gemakan itu kamu akan makan buah. Jadi perkataan itu selalu punya dampak. Ya. Bahwa dalam kondisi seperti ini, apa yang saudara sedang perkatakan itu juga penting. Ya. Mungkin kita lagi tidak bicara lagi buat urusan antara saya dan orang lain, antara saudara dengan orang lain, tapi antara saya dengan saya, antara saudara dengan saudara. Maksudnya
Seperti apa perkataan-perkataan yang kita sedang ucapkan? Adakah keluhan terus yang kita katakan? Adakah kebingungan terus yang kita katakan? Aduh, kedem dewa. Sulit, puyeng. Itu yang saya katakan, itu perkataan antara kita dengan kita, antara saya dengan saya, antara saudara dengan saudara. Apa yang saudara sedang perkatakan hari-hari? Di tengah-tengah situasi yang lagi, COVID nggak selesai, bahkan terus meningkat. Apa yang sudah sedang berkatakan? Ya. Wah, mati. Kenmam, tong. Perkataan seperti itu. Aduh, habis, udah. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Perkataan ini kayak gitu. Yuk sama-sama dalam nama Yesus, saudara, kita memperkatakan kata-kata iman. Ada amin, saudara. Mari sama-sama kita dalam situasi mungkin hati kita lagi nggak bagus, hati kita juga lagi runtuh gitu. Hati kita lagi nggak ada kepastian, pikiran kita lagi ngaco. Tapi tolong kepada siapa? Tolong kepada Tuhan, supaya kita tetap dimampukan bisa memperkatakan kata-kata iman. Ada amin, saudara. Memperkatakan kata-kata firman. Amin. Ya, tolong kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Mungkin ini sudah kacau balau nih, saudara. Ini sudah kacau balau. Kenapa? Setiap buka sampai sore nggak ada yang beli. Buka sampai sore, ada juga ya cuma segitu. Mungkin ya. Tapi udah. Bukankah semua juga lagi ngalamin, saudara? Nanti yang membedakannya adalah mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Ada amin, saudaraku. Mana orang-orang yang putus asa, mana orang-orang yang dibiarkan terjerat dengan yang namanya keputusasaan hatinya, mana orang-orang yang kemudian tetap menjaga hatinya, imannya, perkataan. Tolong kita supaya perkataan kita jadi perkataan-perkataan yang indah, yang baik, buat orang lain, juga buat diri kita sendiri. Ada amin, saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, itulah perkataan iman. Ada kata-kata di mana itu menjerat, itu merusakkan hubungan antara saya dengan orang, antara saudara dengan orang lain. Ya, tapi mari sama-sama kita juga bicara pagi hari tentang perkataan buat diri kita sendiri. Seperti apa perkataan? Karena perkataan itu punya kekuatan. Perkataan itu punya pengaruh yang besar sekali. Ketika kau semakin memperkatakan yang jelek-jelek, kau semakin down, saudara. Seperti tanaman, saudara. Ya, tanaman saja yang sepertinya nggak punya telinga. Ya, tanaman nggak punya telinga, air punya telinga di mana? Tapi bagaimana mereka juga bisa merasakan kuasa perkataan itu? Mereka juga terdampak dengan kuasa perkataan itu. Apalagi saya, apalagi saudara. Ketika kita bilang, aduh susah, aduh susah mati, hancurlah kita. Semakin menekan kita, semakin apa? Semakin apa ya, saudara? Ya, kekuatan-kekuatan itu semakin melemah. Serius ini. Ya. Dunia mengakui kekuatan sebuah perkataan. Dunia mengakui ada kuasa dalam sebuah perkataan. Ada lagi penelitian hewan, saudara. Hewan yang satu dipuji, yang satu dimaki-maki. Kurus. Ya, bukan cuma makannya sama, tapi kurus, penyakit. Yang satu sehat, kuat. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Apa yang ada di sini dikeluarin. Wah. Tolong kita ya, saudara. Supaya apa? Hari-hari ke depan kita menjadi hari-hari yang baik. Ada amin, saudaranya. Hari-hari yang ada mujizat, hari-hari yang ada masa depan gitu. Bagaimana? Perhatikan dengan perkataan-perkataan.
bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat, kita kembali kepada Amsal 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adik. Saudara, terjadilah sebuah peristiwa yang tidak pernah diharapkan sama Daud. Apa itu? Yoab, Abner kan datang sama Daud. Dia mau menyatakan dia mau mendukung Daud. Orang heboh, saudara. Orang heboh. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Orang kan banyak yang nggak tahu. Ya, apalagi rakyat biasa mereka nggak ngerti. Ya, lalu kemudian terjadilah pembicaraan antara antara Abner dengan Daud. Sekali lagi Abner itu panglimanya Saul tadinya. Ya, tentunya mereka berperang ya tadinya. Dan heboh, rakyat itu heboh. Pada waktu itu Yoab, ya saudara, tidak ada. Dia lagi berperang gitu. Jadi ketika dia pulang, ini ada isu kan saudara, ya ada isu. Ya, saudara, orang masih ngobrol tentang kedatangannya Abner. Yoab tahu, saudara. Yoab marah sama Daud, lalu kemudian dia coba kejar Abner. Dia coba kejar Abner. Dan pada akhirnya, saudara, dia ambil cara bagaimana supaya tidak ketahuan, diajak ngobrol, nggak taunya dibunuh. Abner sama Yoab. Saudara, yang saya mau bilang, ya pesan Tuhan buat kita pagi hari ini, saudara. Ya. Ternyata saya melihatnya begini. Ternyata berbagi hidup itu, saudara, nggak gampang. Maksud saya begini loh, saudara. Berbagi hidup. Ya, Daud itu sudah berbagi hidup sama Yoab. Ya. Daud itu sudah berbagi hidup sama orang-orangnya. Bagaimana Daud mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang benar. Bagaimana Daud mengajarkan tentang nilai-nilai hidup yang benar. Itu membagi hidup. Ya, saudara. Daud sudah ajarkan itu, bagaimana membagi hidup. Ya, membangun nilai-nilai hidup yang benar. Ya, tidak hidup dalam kepahitan, tidak hidup dalam kebencian. Saudara, ya banyak hal yang dibagi sama Daud, saudara. Ya, ketika dia ketemu sama suaminya Abigail, sama ya sudah ketemunya suaminya Abigail itu yang orang kaya itu, ya, Nabal, ya saudara. Nabal namanya, Bebal orangnya katanya, ya saudara. Bagaimana mau bunuh, mau maju, bagaimana Daud menjadi contoh, bagaimana meredam emosi. Itu juga berbagi. Tapi ternyata berbagi hidup tuh nggak gampang. Yoab tuh orang dekatnya Daud. Dia lihat Daud tiap hari. Dia lihat bagaimana sikap hidupnya. Bagaimana dia banyak ngobrol sama Daud. Daud banyak berbagi banyak hal, ya saudara. Dan banyak, saudara. Dan dengan sebuah kerinduan Daud, orang-orang Daud ini juga memiliki hati, memiliki nilai-nilai hidup seperti Daud. Tentunya seperti itu. Kenapa? Karena Daud bukan cuma mengajar tentang teori, saudara. Ya, mengajar tentang teori, tapi ya memang mereka bisa lihat hidupnya Daud kayak apa. Benar enggaknya Daud seperti apa, mereka tahu langsung. Jadi yang saya lihat memang ternyata berbagi hidup tuh nggak gampang. Saudara, berbagi hidup, membagi nilai-nilai hidup sama keluarga, ya sudah nih belajar ngerti firman, ya. Lalu kemudian sudah mulai terapkan itu dalam hidup saudara, sudah bagi itu sama keluarga, istri kepada suami, suami kepada istri, ya orang tua kepada anak. Yang saya mau bilang begini, juga nggak gampang. Nggak gampang.
Dan berapa banyak kali kita menjadi kecewa gitu. Berapa banyak kali kita dibuat frustasi pada akhirnya. Ya. Ada orang-orang yang papa saya nggak jadi contoh, mama saya nggak jadi contoh. Nggak juga. Karena ketika pun ada orang-orang tua yang jadi contoh, anak-anaknya belum tentu mencontoh. Suami saya nggak jadi contoh, belum tentu ketika ada suami yang jadi contoh, belum tentu istri juga mau mencontoh. Demikian pula sebaliknya. Istri saya nggak menjadi contoh, ya saudara. Tapi ketika pun istri jadi contoh, belum tentu suami mau mencontoh. Nggak gampang berbagi. Daud berharap ada orang-orang hebat yang muncul. Lama loh saudara, lama. Perjalanan Daud tuh lama. Ya. Betul mereka jadi pahlawan-pahlawan, mereka jadi orang-orang yang udah gak gentar lagi, gak takut lagi. Tapi tentang nilai-nilai hidup yang lebih dalam lagi, ternyata gak gampang untuk dibagi sama Daud, untuk diimpartasikan Daud kepada mereka. Harusnya Yoab belajar. Daud, dia lihat Daud, bagaimana Daud disakitin, bagaimana Daud dianiaya secara batin sama Saul. Tapi Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul, tapi Daud nggak ambil itu, dia nggak bunuh itu. Harusnya dia lihat, harusnya dia belajar. Enggak. Ini dia dengar Abner datang, saudara. Secara pribadi nggak pernah Abner sakitin Yoab, nggak pernah. Hanya karena mereka ada di dua pihak yang berbeda berseberangan. Tapi secara pribadi nggak ada. Beda sama Daud sama Saul. Daud sama Saul tuh, aduh, itu antara hati ke hati tuh. Urusannya tuh dalam sekali. Tapi Daud bisa mengampuni. Daud bisa mengampuni Saul, punya kesempatan 2 kali bunuh musuh bebuyutannya, bikin orang yang bikin susah menderita hidup, punya kesempatan. Dia enggak. Yoab, memang sih saudara, Yoab adiknya dibunuh sama Abner. Tapi kan sebetulnya kalau sudah lihat cerita sesungguhnya, sebetulnya Abner sudah bilang jangan kamu. Karena si Asahel ini ngejar terus, saudara. Dia bilang, ini anak muda nganggap ini udah orang tua, udah old, saudara. Ya, nganggap enteng. Ya, Asahel kalau nggak salah ya, saudara. Ya, ini nganggap enteng. Ini udah tua. Ini anak-anak muda, hati-hati. Jangan suka nganggap enteng orang tua. Ya, kadang-kadang anak-anak muda suka nganggap enteng orang tua. Lah, udah ketinggalan zaman. Ini pelajaran yang beda ya, saudara. Udah ketinggalan zaman, beda dunia, beda ilmu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, saya sama nih, sudah nganggapnya Abner tuh udah ketinggalan gitu. Hebat sih, tapi udah ketinggalan. Dia kejar, saudara. Abner sudah bilang jangan. Nanti kalau saya bunuh kamu, kayak apa nanti saya harus berhadapan muka sama Yoab, abangmu. Nggak mau dengar, saudara, karena nggak mungkin saya ini jago atau dibunuh. Oke, saudara, tapi sekali lagi Yoab lihat bagaimana Daud. Enggak. Saudara, saya cuma bilang begini ya, saudara, pesan firman Tuhan. Mau bagaimanapun sikap orang, mau terima atau tidak ketika kita berbagi hidup sama mereka. Mereka belajar, mereka tiru, mereka mau lihat atau tidak. Yang penting kita sudah berbagi hidup buat mereka. Bisa bilang amin, saudara. Yang penting kita sudah belajar berbagi hidup sama mereka. Artinya begini, bagian kita sudah selesai. Tanggung jawab kita sudah selesaikan, kita sudah lakukan.
Kita sudah ajar nih orang lewat sikap hidup kita, bukan cuma lewat mulut, tapi berbagi hidup. Ya, bukan cuma berbagi mulut nih saudara, tapi berbagi hidup. Bagaimana kita belajar, kasih contoh hidup yang seperti ini, begini. Sudah. Kalau orang mau terima boleh, orang enggak terima boleh, orang mau contoh boleh, orang tidak mencontoh boleh. Yang penting bagian kita sudah selesaikan. Bisa bilang amin saudara. Jangan sampai bagian kita belum kita selesaikan. Apalagi saudara yang dengar firman tiap pagi, ya, yang di streaming juga. Belajarlah berbagi hidup. Bagian selanjutnya itu bukan urusan saya, itu bukan urusan saya. Bagian selanjutnya itu bukan urusannya Daud. Bagiannya Daud dia sudah bereskan, dia sudah selesaikan. Dia sudah belajar jadi contoh bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita. Mari kita menyembah Tuhan.